Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Untuk edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang seorang gadis yang main ke rumah temannya, dan saat pulang dia naik ojek online. Namun saat perjalanan pulang dia mengalami kejadian aneh. Kejadian aneh seperti apa? Simak cerita selengkapnya, sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kejadian Aneh Saat Jalan Pulang. Waktu itu aku baru pulang dari rumah tanteku di daerah Bekasi. Aku memang sering ke rumah tanteku ini. Ya bisa setiap minggu atau 2 kali seminggu gitu. Tanteku ini tinggal sama kakekku. Jadi tanteku anaknya kakekku, satu-satunya yang bisa ngurus sampai masa tuanya. Karena anak kakekku seperti om dan ibuku, punya kesibukan lain yang gak bisa selalu ngurus kakek. Kejadian ini aku ingat-ingat sekitar bulan November 2020. BTW, rumahku juga nggak jauh dari rumah tanteku. Ya masuknya Jakarta Timur sih, tapi perbatasan Bekasi. Aku berkunjung ke rumah kakekku, kira-kira sampai habis maghrib dari siang jam 2-an. Waktu itu tanteku nawarin buat nginep, karena emang kadang aku nginep di rumahnya. Tapi aku besok harus kerja pagi, jadi habis maghrib atau sekitar jam 7 malam, aku izin pulang. Di situ diperbolehkanlah pulang aku sama tanteku. Di sini aku sebenarnya udah agak ragu antara mau minta jemput bapakku atau aku naik ojek online aja. Memang sih, umurku sudah 26 tahun, tapi masih manja sama orang tua. Hehe. Tapi setelah dipikir-pikir, aku naik ojek online aja lah. Lagian setelah aku pesan ojeknya, gak lama bapak ngabarin lewat WA kalau beliau baru pulang kerja jam 9. Aku pun ngerti. Setelah itu aku dapat driver yang aku pun lupa plat dan namanya siapa. Pokoknya aku ingat dia laki-laki. Di foto kayaknya umurnya lebih muda dari aku, kayak anak-anak ABG gitulah perawakannya. Di situ drivernya nyuruh aku tunggu sebentar karena dia lagi jalan ke lokasi penjemputan. Ya begitulah kayak umumnya driver, basa-basi. Aku tunggu driver ini sekitar 5 menitan sambil ngobrol sama tante dan sepupuku. Setelah itu aku cek lagi aplikasi, yang mana aku kaget. Di situ tahu-tahu ada 2 driver yang pick up aku. Aku bingung dong. Aku refresh terus aplikasinya dan ternyata bener aku pesen 2 kali. Padahal aku nggak ngeh dan merasa nggak mesen 2 kali sama sekali loh. Pas aku lihat titik si bapaknya yang driver kedua ini, dia di arah yang berlawanan sama driver yang pertama. Kalau dilihat sampainya ke titik penjemputan bakal bareng. Di situ aku mau cancel cepet-cepet, tapi nggak bisa. Bener-bener error. Kayak pas di refresh, ntar nggak ada fotonya lah. Ntar ada, dan nggak bisa dipencet tombol cancelnya. Ngebug. Ya udahlah, kata tanteku juga. Nanti aja cancelnya kalau bapaknya udah sampai sini. Baru kamu cancel. Bilang maaf gitu. Akhirnya aku iyakan kata tanteku ini. Gak lama dari situ, datanglah ojek yang aku pesan, si Abang A, driver pertama yang aku dapat, dan si Pak B, driver kedua yang menurutku error itu. Aku bilang akhirnya sama si bapak driver B ini, kalau aku berberat hati harus cancel dia. Dia pun setuju-setuju aja, karena aku jelasin juga kan bagaimana aku bisa mesen 2. Aku pamit sama keluarga tanteku, termasuk kakekku dan lainnya. Aku diantar sampai ke depan pagar rumah. Ya seperti biasa, kalau ada keluarga yang mau pamit pulang. Disinilah awal mula kejadian yang menurut aku cukup bikin aku trauma sampai sekarang. Sebetulnya aku ada screenshot rute jalan dan error aplikasinya. Tapi HP aku hilang guys, di tempat kerja. Dan biasanya HP ku ke backup datanya sebulan sekali. Sedangkan yang itu belum aku backup, ya udah, mau diapain lagi. Semoga tanpa bukti pun kalian bisa tetap menikmati cerita ini. Ya, menikmati yang sebetulnya penderitaanku. Gak apa-apa, kalian buat pembelajaran saja. Akhirnya aku jalan pulang sama Bang A. Aku panggil dia Bang A atau Bang Ojek saja ya. Aku lupa namanya kan. Dia ramah banget dan humble orangnya. Karena dia komunikatif,
ada aja bahan obrolannya. Tapi yang aku gak nyaman dan risih, si Bang A ini wangi banget, sampai aku pening nyium parfumnya. Kalian bisa bayangkan deh itu. Wanginya menurut aku familiar, tapi aku gak kepikiran wangi apa ini. Intinya aku kayak pernah nyium, tapi lupa. Lagi pula aku gak begitu peduli, lanjut ngobrol aja. Tiba-tiba lagi ngobrol, Bang A ini bilang, "Mbak, ini betul jalannya?" Aku bilang, betul kok, lurus saja, nanti belokan depan ke kiri. Tapi aku agak ragu, kok jalanannya begini banget, kayak asing menurut aku. Karena ragu, aku buka aplikasi Google Maps. Di situ Maps aku error. Udah aku refresh beberapa kali nggak muncul gambar petanya. Cuma ada kolom input nama tempat tujuan doang. Padahal sinyal aku penuh, 4G juga. Aku tes WA temanku juga delete, checklist 2. Lagi cek HP gitu, Abang A ini bilang lagi, "Mbak, map saya error. Mbak nanti arahin ya lewat Maps Mbak." Aku iya aja dan masih tetap usaha buka Google Maps di HP-ku. Di situ aku bilang, "Map saya juga error ini Bang, tapi nanti saya arahin deh." Sambil tetap usahain Google Maps. Dan Bang A juga sambil usahain lihat map di aplikasi ojek online-nya di atas motor. Aku ingat di situ jalanan cuma lurus doang, dan di situ perumahan BTN, perumahan yang rumahnya bentuknya sama semua, yang rata-rata lampu rumahnya mati dan cuma lampu jalanan saja yang nyala. Aku bingung perumahan apa ini. Sedangkan seingat aku, tiap aku ke rumah tanteku, aku nggak pernah lewat perumahan ini. Lagian sejak kapan ada perumahan dekat sini yang bentuknya begini? Lagi mikir, tiba-tiba Bang A ini nyeletuk lagi. "Mbak, sudah bisa ini map saya?" Ya udah, aku tenang lah. Tapi entah jalanan yang kita lewatin makin lama makin asing. Perumahan tadi sudah lewat. Sekarang kita ngelewatin gang-gang kecil rumah. Di situ juga aku nggak ngomong apapun sama Bang A ini. Aku cuma amatin sekitar yang sama sekali aku nggak lihat orang, bahkan motor lain. Saat itu juga aku ingat ngecek jam yang ternyata udah jam 7 lewat, yang artinya udah masuk Isya. Aku pun nggak dengar suara azan sama sekali di perkampungan itu. Lama-lama merinding juga didukung suasana yang sunyi, dan juga jalanan yang sempit tapi senyap. "Bang, perasaan ini bukan jalan ke rumah saya deh," kata aku. "Masa sih Mbak? Saya cuma ngikut map aja. Kalau alamat yang Mbak tuju ke sini," jelas si Bang A. Setelah ditelusuri, berujunglah pada jalan yang semakin sempit. Di ujung jalan juga kita ngelihat hantaran kebun milik warga yang aku nggak bisa lihat kebun apa itu. Tapi tanamannya pendek dan kebun itu luas. Ya, setelah aku perkirakan itu kayak kebun semangka. Dalam hati, kapan di sini ada kebun buah? Begitu terus yang ada di isi kepalaku selama perjalanan. Sejak kapan? "Mbak, rumah Mbak udah deket dari sini, tinggal lurus aja kan? Tapi motor kayaknya nggak bisa masuk," kata si Bang A yang malah kayak nyuruh aku turun dan nunjuk ke satu arah ke kebun itu. Ya aku turun. Terus aku niatnya mau ngomong sambil di depan abangnya gitu. Kayak sambil nunjukin HP alamat titik rumahku yang sebenarnya, dan rehat sebentar karena pegel banget di atas motor yang cuma muter-muter tadi. Rumahku di perkampungan kok. Di sini loh Bang," sambil nunjukin HP. "Kita salah deh Bang kayaknya. Bukan di sini, ini kebun orang," jelas aku. "Ya, saya cuma ngikutin maps Mbak. Terus bagaimana ini?" Di situ Bang A ini juga malah balik tanya, yang akhirnya sebelum aku jawab, dia malah nyuruh aku naik lagi ke motor cepet-cepet. Udah merinding, makin panik gara-gara abangnya nyuruh aku buru-buru naik. Di situ dia langsung puter motornya dan tancap gas ke jalan utama yang sebelum kita masuk ke perumahan dan jalanan sempit tadi. "Bang, ada apa sih?" tanya aku yang gak dijawab sama Bang A ini. Karena ngulang dari jalan utama, di situ akhirnya maps aku sudah kembali berfungsi normal. Di situ juga aku mulai curiga sama Bang A ini, karena wangi parfumnya yang gak umum.
Dan di perjalanan yang aku nggak dengar adzan Isya, perjalanan aku tempuh berasa lama banget, yang akhirnya sampai kita istirahat loh di warung. Mbak, istirahat dulu ya. Saya bingung kok nggak sampai-sampai, kata Bang Aini. Aku awalnya agak ragu, tapi ikut aja. Di situ kita mampir di warung, tapi nggak beli apa-apa. Abang ini tuh kayaknya sakit. Dia dari tadi juga udah ada gejala kayak orang mau muntah. Aku juga ngerasa kayaknya itu warung cuma buka aja, tapi nggak ada yang jaga. Menepi di warung ini, abang ini hilang di balik trotoar dan warung itu, dan balik lagi ke motor langsung kutanya, sakit kah bang? Kalau enggak aku pesan ojek lagi aja, jangan dipaksakan bang. Abangnya terus bilang, enggak mbak, saya masuk angin doang kayaknya. Sambil mukanya agak pucat dan kelihatan keringatnya mengalir di wajahnya. Kita lanjut jalan lagi. Perjalanan dari Bekasi ke Jakarta Timur berasa perjalanan Jakarta-Bandung. Setelah perjalanan dilanjutkan, aku di situ udah mau nangis aja rasanya, karena bisa diperkirakan kita udah jalan 1 jam lebih di suasana yang asing kayak tersesat. Di situ juga aku mulai hilang sinyal lagi, dan jam sudah menunjukkan jam setengah 9 malam. Pengalaman ini rasanya kayak mimpi. Terhitung 2-3 kali abangnya menepi untuk muntah-muntah. Gimana nggak makin ngeri, takutnya kenapa-kenapa kan itu kawan. Akhirnya singkat cerita, setelah kita ketemu satu pusat perbelanjaan kecil semacam Carrefour gitu. Di situ akhirnya aku lega, yang tandanya aku sebentar lagi sampai rumah. Gak lama dari pusat perbelanjaan itu, aku juga lewatin pasar yang malam itu rame banget. Padahal seharusnya nggak pernah serame ini. Aku pikir-pikir juga, ada perayaan apa besok? Biasanya pasar bakal buka sampai malam sih, pas ada perayaan. Tapi nggak ada perayaan apapun deh. Pasar tradisional di Jakarta nggak ada yang buka malam. Kalaupun ada ya pasti pasar malam yang dibuka dadakan dan sementara. Ini nggak, pasar yang ada gedungnya guys, ngerti kan maksudnya? Di situ pun yang perasaan aku udah mau sampai, ada lagi kendala karena tahu-tahu hujan yang nggak gerimis dulu, jadi langsung blas hujan deras. Aku menepi akhirnya sama bang ojek itu, pakai jas hujan dan lanjut jalan. Sempat kebingungan, bang ojeknya juga bilang, suwe aku malam ini. Sambil dia starter motornya. Keadaan jalannya yang sunyi, nggak ada pengendara lain. Cuma terang lampu jalanan yang menemani kami di perjalanan. Aku sambil mendekap HP-ku di balik jas hujan. Jasnya ini model kelelawar begitu, jadi bisa satu jas hujan berdua sama abangnya. Berharap nggak basah bajuku, sambil aku berdoa sebisa aku, karena aku nggak hafal ayat kursi. Mulailah di situ aku dengar satu persatu pengendara lain yang lewat. Karena aku masih ngumpet di dalam jas hujan, jadi nggak kelihatan suasana luar. Barulah aku buka jas hujannya, aku lihat mobil, motor, sepeda, gerobak-gerobak jualan. Bahkan lewat pom bensin yang juga di pom itu antri beberapa orang yang mau isi bensin. Dan udah nggak ada air hujan turun lagi. Benar-benar kering di jalanan itu. Seperti orang gila kami berdua tiba-tiba memasuki jalanan yang kering. Dengan motor basah kuyup, celana dan sepatuku pun kayaknya bisa diperas, tapi untuk atasanku aman. Di lampu merah aku perhatikan sambil tanya ke bang ojeknya, tadi hujan di daerah mana ya? Kok kita doang yang basah ya bang? Hahaha. Sambil ngeledek begitu biar nggak tegang banget. Wah, saya juga nggak ngeh sih mbak, deres banget, nggak kelihatan kiri kanan. Jelas bang ojeknya. Singkat cerita, sampailah kami di rumahku, mulai dari masuk gapura rumahku dan memasuki lingkungan rumahku. Perasaanku udah lumayan enak. Aku ngerasa angin hangat dari aspal yang kena matahari sejak siang dan sore. Ditambah jalanan yang agak berpasir, pasirnya terasa banget walau aku di atas motor. Akhirnya kami sampai di rumahku. Di situ aku balikin helm bang Gojek ini sambil aku tanya yang menurut aku serem-serem goblok sih. Bang, jujur ya,
"Abang ini manusia kan?" tanya aku. "Ya Allah mbak, iyalah saya manusia," jelasnya sambil ketawa. Habis bisa-bisanya itu maps ngarah ke kebun pisang. "Memang tadi kenapa bang? Kok nyuruh saya naik cepet-cepet? Kan abang sendiri yang nyuruh saya turun," tanya aku yang tadi belum sempat dijawab abangnya. Duh, saya masih merinding ingetnya. Tadi saya di sana lihat rumah kecil, cat warna kuning. Yang saya pikir itu rumah mbaknya di tengah kebun. Tapi nggak lama saya lihat ada laki-laki keluar dari rumah itu telanjang dada, kurus banget. Tapi pas ngadep saya, nggak ada mukanya mbak, jelas si Bang A ini. Aku cuma bisa menelan ludah membayangkan apa yang dilihat abangnya. Tapi setelah diingat-ingat, aku di situ nggak ngelihat rumah sama sekali, cuma hantaran kebun kosong yang lega. Lalu Bang A ini bilang lagi, "Mbak juga awalnya saya pikir bukan orang. Lagian titik anternya di rumah itu," jelasnya. "Tenang aja bang, saya orang beneran. Nih bang ongkosnya. Ambil aja kembaliannya. Makasih banyak bang." Nggak kebayang kalau saya beneran ditinggalin di kebun kosong itu, terus abangnya cabut, jelas aku. "Saya yang makasih banyak mbak. Saya juga benar-benar minta maaf." Sambil menyatukan tangannya di depan mukanya, tanda terima kasih yang teramat sangat. Karena aku kasih uang 70.000, yang harusnya tarif di aplikasi cuma 16.000. Belum masuk rumah, aku masih lepas sepatu di teras. Aku letakkan HP di meja teras, kemudian ramai sekali notif yang aku terima. Ada WhatsApp, DM, miss call, bahkan sampai di DM TikTok pun ramai. Aku betul-betul kaget, ternyata itu dari bapak, ibu dan adikku, bahkan tante dan kakekku yang sudah betul-betul mengkhawatirkanku. Betapa kagetnya lagi, ternyata saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11:30. Astaga, habis aku nih sama bapak. Cepat-cepat aku masuk ke dalam rumah. "Assalamualaikum, Bu," kata aku. Aku disambut suara adikku yang kemudian bilang, "Waalaikumsalam. Mbak diteleponin gak ngangkat. Bapak udah marah-marah tadi. Gak ada telepon masuk. Mbak tadi nyasar di jalan sama ojek. Ibu mana?" Jelas aku. "Sudah tidur mbak, kemalaman," kata adikku yang kemudian ninggalin aku ke kamarnya. Aku tahu bapak juga udah di balik kamar sama ibu dan belum tidur. Tapi beliau betul-betul gak nyambut aku pulang. Besok paginya waktu sarapan sebelum kerja, bapak ngomelin aku habis-habisan. Tapi aku punya bukti kalau aku kesasar bareng ojek itu sekitar 4 jam. Padahal biasanya cuma 15 menit di jalan dari rumah kakek ke rumahku. Akhirnya bapakku bisa tenang juga setelah aku kasih bukti. Dari situ aku betul-betul trauma naik ojek online, terutama waktu malam hari. Gak lama dari kejadian itu, ada acara kumpul keluarga yang buat aku ketemu lagi sama kakekku. Di situ aku ditanya sama kakek mengenai kejadian yang aku alami. Kenapa waktu itu aku pulang dari rumahnya, gak langsung pulang. Dipikir aku mampir dulu kemana gitu. Dan kakek ini tiba-tiba bilang hal yang aku gak ngerti. "Ojek kamu tuh mbak lihat udah gak bener." Aku jelasin cerita detailnya sama kakekku. Dan aku pikir ucapan kakekku yang awal itu maksudnya si bang ojeknya punya niat gak bener sama aku. Ternyata salah. Menurut kakekku, waktu kakekku nganter aku sampai depan pagar, bang ojek ini kayak punya sesuatu yang gak bisa lepas dari dirinya. Apa itu entahlah, bisa jadi pelaris dirinya, atau bisa jadi juga kiriman santai dari orang yang mungkin menyukainya atau membencinya. Kakekku gak tahu pasti intinya. Tapi sesuatu itulah yang sudah buat tersesat kita berdua. Dalam hatiku, apes banget kayaknya. Dia yang punya masalah, aku yang kebawa. Ini kesimpulan dari aku. Aku juga bilang ke kakek kalau bang ojek itu sempat muntah-muntah. Dan itu akhirnya kakekku simpulkan juga kalau bang ojek itu lebih kena santet. Dan itu akhirnya kakekku simpulkan juga kalau bang ojek itu lebih ke kena santet daripada punya penglaris. Oh ya, soal hujan lokal alias hujan yang terjadi di tempat itu saja. Pokoknya nggak ada 1 kilometer lah
itu luas daerah yang kena hujannya. Kata kakekku juga itulah pintu penghubung dunia kita dan dunia gaib sana, makanya hujannya aneh. Aku makin merinding bukan main karena air hujannya betul-betul aku rasakan. Bagaimana suasana malam itu pun aku gak akan lupa sama detail-detailnya. Setelah curhat sama kakek, di situ aku langsung kepikiran nasib Bang Ojek itu. Dan setelah itu juga aku cerita ke rekan kerja dan juga teman lamaku. Maksudku mau sharing, tapi malah dapat berbagai macam spekulasi. Mulai dari katanya Bapak Ojek yang B itulah yang sebetulnya sakit hati karena aku lebih milih Bang A ini. Mungkin Bapak Ojek B ini bukan orang sembarangan. Ada lagi kesimpulan yang katanya betul Bang Ojek A ini bermasalah. Makanya bagaimana mungkin dunia gaib mengubah aplikasiku jadi ngebuk supaya aku lebih pilih si Bapak Ojek B, tapi malah aku tetap milih Bang Ojek A. Dan masalah HP ku yang aku sampai sekarang gak habis pikir, dan alasan kuat yang akhirnya aku percaya bahwa dunia mereka betulan ada. Masa iya aku pay temanku delete, lihat maps bisa, tapi telepon dan serta berbagai pesan dari sosmedku gak masuk. Wallahu a'lam, apapun yang terjadi di balik itu. Intinya dari semua ini, berdoalah sebelum melakukan perjalanan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.